Belum saya masuk saya udah bilang nyerah. Nanti kalau Tiang semakin dikenal, semakin boom ini channelnya Tiang, setengah dari penghasilannya Tiang itu akan Tiang sisihkan Untuk bakti sosial. Palingan dari penonton tuh cuma ada ucapan GWS ya kadek bom labra. Rayu nggih, gelis kena nggih, cepat sembuh GWS. semoga diterima di sisinya. Gak usah galau, mending diobrolin aja. Kan DM buat Labrak Channel ya. Ya, memang Tiang pendiri lah. Ya, pendiri. Founder istilahnya. Founder dari Labrak Channel itu berdiri kapan dek? Mulai dek buat konten Labrak Channel. Kalau ini berdirinya itu sekitar udah pas 1 tahun sekarang. 1 tahun? Ya, 1 tahun. Oh berarti baru ya? Ya, tapi lebih dikit lah. 2 minggu udah bidang. Oh iya. Masih hitungan gitu. Nah, sebenarnya. Terus motivasi dek membuat konten horor nih tujuannya untuk apa? Motivasi Tiang Oh. untuk membuat konten horor ini ya teman-teman semua. Ini sebenarnya tujuannya memang sih untuk mengedukasi. Tapi memang sih dari dulu tuh Tiang memang pingin, tapi sering terhalang waktu. Mengedukasi. Nah, mengedukasi Siapa dek? teman-teman semua penonton sekalian ya. Tentunya nyamu kali lah. Yang mau gelah. Ya kan ada lah istilahnya sering yang campah, ada pula kan ada nggak ada apa palingan di tempat kayak gini sering yang bilang kayak gitu. Tujuannya ini mengedukasi antara alam skalon itu masih kental gitu, walaupun di era modern gitu. Oh alam skala iya sih sebenarnya iya. Mungkin karena ini sifatnya nggak bisa dibuktikan dengan apa ya istilahnya dengan kata-kata ya. Karena setiap manusia itu punya sense atau apa istilahnya sense atau daya indera yang bisa melihat seperti itu, ada yang enggak mungkin seperti itu. Jadi dek intinya ingin membuktikan kalau mereka itu ada. Memang ada dan ada. Gerosin Maduli. Dan ini juga kebetulan sebenarnya beli Dewo. Emang dari dulu punya keinginan dan dulu di rumahnya Tiang sendiri, di rumahnya Tiang memang pas odalan waktu itu odalan di Purwokerto. Ya. Karena odalan di rumah tuh tumben Tiang lihat tuh tidak pernah artinya selidan lah, kan ada napak periwi sesunan tapaan. Ada kalau di Bali ada pementasan Arjo namanya. Oh iya. Sebelum gini ya berarti. Ya, kebetulan waktu itu jam 8 udah selesai. Jam 8 malam udah selesai. Wih, lucu nih. Habis itu kan biasalah anak muda nih. Cantik nih ya. Terus kita ngapain nih? Udah pulang dari pura nih. Minum sebentar ceritanya minum cir juga cir. Cuma sebotol bertiga tuh. Udah topinya tuh keseram kan biasa lah dimanapun orang minum yang lihat anak muda awalnya ngobrol kalau udah jam kok obrolannya tuh serem dah. Kalau biasanya gini deh, kalau udah kena minuman kayak gini nih ngobrolannya jadi ngalur ngidul. Istilahnya lagi ke percintaan. Ya, percintaan, lawan jenis, ke horor, bin partai itu. Semua lah. Pas itu coba. Kebetulan di sebelahnya tempat minum niki ada yang namanya rumah kosong. Rumah kosong itu memang teman punya. Waktu itu senternya tuh kuning sekali lebih gila nih. Senter yang dipakai anak-anak ke umur tuh. Oh yang Julung-julung gitu tuh. Oh senter kuno yang masih dari kayak logam gitu, stainless steel. Itu udah pakai. Coba. Ih, kok baru buat video udah 600 sih nonton 600 yang nyolong. Buat lagi. Kita nih baru punya subscribe itu cuma 110 ingat kan? 110. Oh maksudnya dari awal buat konten. Tapi emang namanya dari dulu Labrak Channel. Belum, waktu itu belum punya nama, yang kasih waktu itu bom gitu aja. Oh gitu. Tag bom. Di situ pengikutnya ini cuma 110 kok 1000 ya nonton ya. Nggak keenaan. Termotivasi. Dan habis itu kan tak share di teman-teman di rumah aja. Ada ceritanya tuh sampai di gini, kalau di Bali ini. Jadi gitu ada yang bilang, nggak ada kesaktian lah, lain sebagainya lah. Ya. Tapi tujuannya sih emang mengedukasi karena yang pribadi ada juga dari kisah kelamnya tentang
mistis juga gitu. Oh gitu. Dari sejarahnya Ya. memang udah ada udah ada keterkaitan dengan Ya. bisnis. Entah itu dari mungkin kakek, bapak Ya, atau bukan kata sih, tempat ada isu lah. keban memedi. Enggak, isu artinya awalnya itu dari kematian bapak Tiang juga. Oh ini nih kalah nih, kalau jedek nih. Oh Nah, kayak gitu. Oh, Padahal- maksudnya ada yang gig gitu lah istilahnya Iya. mungkin ya. memang sih kalau dari bapak Tiang tuh memang menderita sakit jantung lah. Dari Tiang sendiri, bapaknya Tiang udah menderita jantung. Tapi setelah dia meninggal tuh dibilang, weh gini. Jadi kalau menurut Tiang pribadi emang ada hal begitu, tapi kan tidak semudah itu, sedikit baru meninggal dibilang. Ya, ya. Kalau di Bali kan banyak istilahnya Iya. gitu deh. Maksudnya ada yang meninggal wajar lah. Ada yang bilang kenelea Iya. gitu ya. Dan yang kedua itu ada juga sejarah jari kenapa ini jadi labrak gitu. Oh gitu. Apa sejarahnya? Ada sejarahnya. Kalau ngambil konten ini karena ada sejarah bapak omong gini gitu. Dan yang kedua ini sejarah labrak ini lain nih. Ini pokoknya ngalur ngidul nih ceritanya labrak channel nih. Ya. Mistis karena ada latar belakang cerita yang kelam. Ah. Nama labrak ini karena sempat ngelabrak masalah percintaan juga gitu. Oh kan. gitu. Yang mantan lah. Enggak lah, yang itu jangan nanti sama. Ntar kalau dia nonton live yang di nanti dia bungo-bungo sombongnya. Demen artinya ya. Ya, dan cerita masa lalu itu juga berawal dari mistis juga itu. Maksudnya? Cinta isi mistis juga itu. Oh gitu. Makanya Tiang ditanya, kenapa kamu putus sama dia? Dia nggak bisa bilang juga. Oh, sing rawang, sing ngerti. Saya selalu bilang nggak ngerti. Dibilang nggak setia ya. Dibilang dari masalah dukun ya. Wait, ada lu. Bentar. Yang nggak setia siapa? Dia Yang bilang dukun? yang labrak. Dari dia juga. Oh maksudnya dia yang nyariin dek dukun Nggak, atau istilahnya? Tiang seperti itu? dibilang main dukun. Oh gitu. Padahal dia dukunnya sendiri gitu ya? Bukan. Oh iya. Yang dibilang main dukun. Waktu itu Tiang sampai di Enggak, dia yang bilang sendiri atau teman-teman orang tua? orang tuanya dia langsung. Susah. Dia langsung. Tapi dia itu kan yang ikut sih ngurus dia dulu dikit. Sampai berangkat. Dia waktu itu dia kerja di luar negeri. Dia otomatis dia kan tidak tahu keadaan di rumah gimana. Keadaan di rumah gimana. Terus dari situlah orang tuanya itu mencaci maki Tiang semenjak anaknya sudah merasa sukses gitu. Oh. Tiang tuh sampai ikut buat rumah juga dulu di sana. Ngembang lah sampai Pragat. Terus ditantang lah Tiang, kalau Anda bisa balik sama anak saya, anak itu saya pangku. Kalau bisa balikin ke Suwun Ki. Iya. Enggak maksudnya gimana sih? Sampai dia tuh bilang, nah nggak usah dibilang tuh ya. Iya. Habis itu saya meluapkan emosi saya di dunia horor gitu. Oh gitu. Kan kadang-kadang kalau sekarang kan wajar-wajar saya sedikit normal lah yang buat konten sekarang. Iya. Kalau awal-awal Oh iya, kalau dulu itu kan sampai tidur di tempat pembakaran pembakaran mayat mayat. gitu ya. Sampai duduk Oh ada videonya. Waktu Ada. itu live deh. live Oh live. tidur di pembakaran mayat, undang-undang di segala tempat tuh saya undang-undang dulu. Karena Ada yang datang? kalau penonton lihat ada, tapi waktu itu saya sempat yang video saya di jembatan dulu tuh penonton semua lihat itu memang ada nihan. Kalau saya dulu tuh nggak kayak sekarang tuh. Kalau dulu tuh malam pun tak matiin semua. Yang diam di depan kamera di samping lilin kan bayangan tiang dilihat dengan sinar lilin tuh dilihat sama penonton. Dan memang ada api, Ces. Oh. Tapi apinya tuh kecil, masa kecil ini. Dibilang kunang-kunang kok kunang-kunang bisa merah gitu. Oh begitu. Itu karena tapi sekarang udah mulai normal di pikiran, udah mikirin masa lalu. Nah, kadang Oh berarti apa dek putusnya kapan dek? 4 tahun lah sekarang. 4 tahun berarti 2019. Ya, 2019 bikin konten tahun lalu berarti 3 tahun dek 3 baru tahun bisa move frustasi, on ya. ya, betul. Berarti baru meluapkannya di tahun ketiga setelah ada bikin Labrak Channel. Ya, Terus baru sekalian gila-gilaan, sekalian bikin konten buat menghibur ya. penonton gitu ya, tidur di tempat pembakaran Namanya. mayat.
Tapi kalau istilahnya apa namanya, kalau mengunjungi tempat-tempat seperti kuburan atau pura itu kan kita perlu minta izin. Perlu. Kalau misalnya di kayak apa ya, kebun-kebun warga atau sungai gitu kan nggak ada yang punya, mungkin bukan nggak ada yang punya, bukan Nggak ada yang komen. bukan tempat suci gitu lah, bukan tempat suci istilahnya. Jadi di kuburan waktu buat konten itu, atau mungkin dia sempat ke pura atau ke mana gitu buat konten horor, dia ada minta izin deh. Ada. Jadi biar penonton nggak salah paham nanti. Kalau daerah pura ataukah kalau kita masuk sampai ke dalam pura, izin. Oh iya. Kalau di luar biasanya ada tanggapan keluarga sana, ngapain minta izin di sini Gus? Kalau Gus tidak masuk ke area pura, cuma di luar. Kalau ke situ itu memang rekomen dulu itu Dari adatnya langsung. Oh, adatnya lah. Adatnya itu memang penggemar labrak juga dia. Oh gitu. Ya. Berarti setronya itu, kuburannya itu di desa D atau di mana? Satu desa tapi beda banyak. Oh, gimana sih? Biasanya kan satu desa itu ada satu kuburan gitu. Oh enggak sih? Enggak. Satu desa itu kan biasanya terdiri dari berapa banyak. Oh, karena jauh lokasinya. Iya. Mungkin ya. Waduh. Tapi samping itu ada juga Bi, yang kira cepat mau kelar gung nih. Punya ilmu gini dah dia. Tapi kalau menurut dia sering lo lihat dan sempat mengajak si tip gitu dah. oh. Beberapa orang yang mau ikut challenge uji nyali. Dia belak-belakan, dia bilang bawa barang tapi dia mental. Tapi dia selalu menegaskan pada teman-teman yang mau ikut, ayo ikut. Tapi dia mohon kalau Anda punya benda, itulah sininya, persikapan atau gimana, yang orang nggak tahu tentang hal seperti itu, bukan ranahnya dia juga kan. Tolong jangan dibawa ke sampai yang terperangkap. Nanti yang nggak bisa nanti ngasih menanggung jawab resiko yang dia rasakan, yang dia alami lah. Interaksi yang brutal gitu mungkin ya. Ya, yang brutal. Wow. Tapi pernah ada kejadian yang maksudnya selama bikin konten pernah ada kejadian yang bikin kayak di luar ekspektasi gitu. Maksudnya di luar ekspektasi itu yang di luar kendali. Gak bisa mengendalikan situasi atau kayak gimana, kayak gitu. Sempat sih beli. Waktu itu ada namanya di video yang lama itu namanya Batu Gamang. Batu Gamang. Di Gamang. daerah mana? Daerah dekat rumah? Enggak, itu daerah Jembrana tapi nggak boleh disebutin. Oh, daerah Jembrana. Banjar sana sama yang punya kebun nggak boleh nyebutin nama Banjarnya. Di sana itu lucu beli. Tiang nih nyampahin lah istilahnya batu nih. Di sana tiang lama, live-nya itu live streaming di YouTube tuh kira-kira hampir 2 jam. Sampai ada penonton yang DM yang 2 jam. Oh, yang DM dia, beli bisa nggak? Dimatiin aja datanya sebentar beli. Biar mau loading gitu dia. Kok gitu? Dia matiin datanya karena kelamaan nunggu interaksi. Dia sampai nangkal di sana karena nggak ada interaksi nih. Tak load. Set. Lagi tak buka otomatis. Harusnya 2 jam itu lab, hasilnya jadi satu jam berapa menit tuh. Tuh habis itu diam nih. Yang penonton tuh dia jadi tim pantau di jalan ya. Dia sampai nyuruh kayak itu, kasihan belinya lama, ntar penontonnya bosan. Tunggu, akhirnya tiang diam nih, di depan tiang ini udah tiang dengar nih ada geraman. Pas tiang lihat ke belakang kayak ada mau lari tiang nih, di belakang tiang tuh ada bayangan lewat. Lagi tiang balik sini di keraman, balik sana tuh ada suara orang lari lagi. Bingung tiang nih. Oh jadi kayak bolak-balik mau kemana gitu. Sandalnya tiang ini udah kebuang sana sampai atas lagi tiang ke bawah. Sandalnya tiang ke bawah nanti dibalas sama ibunya tiang. Karena selama konten itu awal-awal konten itu sekali konten itu bisa 3 kali 5 kali saya beli sandal putus terus. Loh, kok nggak pakai sepatu? Enggak, waktu itu belum pakai sepatu. Oh, baru-baru sekarang lah. Karena kebetulan waktu itu nggak seberapa, mungkin nanti kita lari. Setelah pikir-pikir, oh ini korban sepatu nih, kalau saya sampai beli sepatunya ini 100 udah dapat saya sepatu di satu. Ya. Tapi demi keselamatan juga deh. Maksudnya kan kita nggak tahu nanti kejadian apa, mungkin ada belahan-belahan kaca kayak gitu, mungkin ada botol atau apa sepaku mungkin gitu ya. Takutnya menghindari hal-hal yang kayak gitu. Mending keselamatan jiwa yang utama.
yang paling anu kan di Karangasem dulu. Karangasem. Karangasem di jalur dari Karangasem dulu di Bukit Jambul. Oh, bukan. Ada namanya di sana Ikristo. Ikristo bekas. Kayaknya pernah yang dengar tuh. Ikristo tuh di bawahnya tuh bekas ada korban mutilasi dulu. Oh iya, pernah kejadiannya itu 2015 Udah lama tuh waktunya kan. apa 14 itu ada kejadian mutilasi. Iya. Di atas sudah tiang. Pas di Bukit Jambul. Iya. Ini jalur mencari pesakih Iya. kalau nggak salah. Bersama seniornya tiang nih, senior konten kreator itu. Belum saya masuk, saya udah bilang nyerah. Kok gitu? Di tiang nyerah. Oh ya, ada demi kebaikan, dia juga bilang itu. Tiang nih diam di sana, baru setup kamera, mau masuk udah ada api Di kepala. Hmm. Dia ngejar, apinya ngejar. Ya. Oh. Beli api diam. Akhirnya tiang diam di pinggir jalan. Tapi itu jam berapa, Dek? Itu jam 1:30 deh. Jam setengah dua? Setengah Itu dua. baru mulai bikin konten jam Baru setengah dua? bikin konten tuh jam 1:30. Oh. Tapi yang belakangan kan bikin kontennya biasanya jam 11 gitu ya? 15 itu Iya. udah seret dan lihat, tapi waktu itu nggak live nih. Oh enggak, oh maksudnya Ya, bikin konten. karena sudah lewat jam, jadi kita tag video biasa aja. Akhirnya yang Nonton lihat- udah pada tidur juga ya kalau live ya. Beda yang teriak nih, beli yang pulang aja beli. Itu HP-nya tuh agak kemerah-merahan. Pas dia naik motor, mau dia berangkat ke selatan, di barat lagi ada api. Berarti 2 kali ada Tapi apinya biru. Beda ya? Beli diannya tuh lihat, sampai beli diannya ngomong, secara tidak langsung, dia udah metaksu. Udah taksu. Maksudnya channelnya. Channelnya bukan dia yang metaksu channelnya. Oh, berarti taksu itu sebenarnya gini. Kalau bahasa Indonesia kan mungkin karisma ya mungkin Ya. bahasa Indonesia. Yang lihat nih, makanya dari semenjak yang lihat itu balik ke rumah konten daerah sini daerah Tiang tuh Tiang jadinya pasrah beli karena Tiang ini momen langka loh, Tiang bisa lihat 2 api sekaligus Pada waktu yang mungkin selang berapa menit yang ya? berapa menit, dan Tiang pikir-pikir posisinya Tiang di tengah-tengah loh. Di sisi timur ada api merah, di sisi barat tuh ada api yang warna biru. Oh kayak ada dicegat gitu Iya. modelnya. Tapi apinya itu nanti pergi sendiri atau dia nungguin atau ngejar? Saya ini pelan-pelan nih, saya langsung hilang. Oh kayak hilang. Kalau orang tuh kan, Tiang pun kayak di rumah di kampung tuh lihat api itu Tiang nggak tahu api itu bisa mati nanti apa enggak tuh gitu kan. Yang sering ada api mengkobar lah, pendihan dibilang orang. Itu matinya di mana, hidupnya di mana, kita kan nggak tahu. Ya. Itu Tiang akhirnya Tiang tahu, oh ini apinya matinya di sini, matinya tuh langsung gini terus. Oh langsung hilang kayak gitu. Oh tadi kan Dek cerita api itu gini, yang di sebelah timur api merah, Ya. di sebelah barat ada api warna biru gitu ya. Yang hilangnya juga gitu hilang ya. Perasaan Dek waktu itu gimana Dek? Takut jelas dulu, pasti takut yang itu. Enggak, maksudnya gini. Padahal Dek itu mungkin ya, bukan setiap hari, sering mengunjungi tempat-tempat yang bisa dibilang angker Iya. gitu. Punya juga rasa takut tentang hal-hal seperti itu. Punya pastinya beli. Dia nggak ngerti, kadang-kadang tuh ada kayak feeling lah. Kayak ada perasaan. Apa nih sing main, sing main. Sudah berapa? Sing mana gue main kok? Nah, duduk nih beli. Contoh kayak kemarin nih, kan baru kemarin 1 hari yang lalu, semalam. Waktu Live kemarin semalam malam juga. ya. Nyuwe tuh yang jalan tuh. Pas membantan tuh nyuwe. Pas abis membantan mau lanjut ke bawah di salah satu tempat itu, udah gini kakinya dia sebenarnya. Udah gemetar. Tapi untung pakai gimbal nih. Kalau nggak pakai stabilizer, pakai tripod biasa kan udah kelihatan kayaknya gini. Iya. Udah gini dia ke bawah. Udah gemeteran kakinya. Tapi sih kadang-kadang pasti ingin berhenti. Nanti kita bahas. Tidak Nanti bahas. kita bahas. Jadi pas Dek live atau mungkin buat video yang apa namanya? Buat video yang nanti diupload upload ulang. Itu Dek pernah ngelihat apa aja sosok-sosoknya maksudnya? Waktu itu kan kadang-kadang dia tuh kalau untuk live itu ya, untuk live itu dia nggak ngeh kadang-kadang karena kasihan ngobrol dan jalan. Tapi ada biasanya seberapa penonton tuh yang DM dia dan dikirimilah dia yang foto screenshot. Oke. Screenshot sama dia beli di menit kesekian
ada sosok yang kayak gini, ada suara yang kayak gini gitu. Oh, berarti penonton juga aktif ya, maksudnya memberi komen, terus memberi rekomendasi tempat juga. Iya. Oke. Jadi tempat yang paling gini apa namanya, pernah nggak kepikiran kalau misalnya pernah ke suatu tempat mengunjungi apa namanya lokasi angker tempat gini, tempat buat konten, nggak mau lagi ke sana, ada perasaan trauma kayak gitu? Ada, tapi dia nggak mau sebutin tempatnya. Oke. Karena ada beberapa temen konten kreator sebelah mau ke sana juga, tapi dia udah sempet ke sana, jadi dia karena ada suatu hal yang janggal dia nggak mau ke sana lagi. Oh gitu. Yang janggal tuh dia bukan orang bisa ngeliat ya, saya emang nggak bisa ngeliat, tapi waktu itu tumben saya ngelihat kayak wujud lah, kayak wujud, tapi itu dia langsung tutup live streaming. Dan tutup live streaming dan bilang semua sama penonton, tapi dia tadinya tuh udah lari, nyari tempat aman, udah dapat tempat aman, dia closing, sampai closing, dia ngeliat ada sosok. Ini maksudnya sosoknya itu berbentuk manusia atau hantunya hantu apa gitu, atau mungkin istilahnya rencangan atau sesunan yang biasanya itu dia ngeliat tuh kayak bayangan awalnya nih. Saya kayak bayangan, tapi itu yang tuh kayak lihat di depannya bukan tempat yang tadi. Bukan tempat. Oh, maksudnya kayak beda dah. Oh, kita maksudnya matanya dia itu dibuat ilusi gitu ya. Terus dia dengar suara. Anda mau apa dari saya? Dia kayak pesawat dia, Anda mau apa dari saya? Sampai saya disuruh sudahin buat yang kayak gini. Anda cukup minta di sini. Di situ dia doa dia cuma ingat tuh dalam hati dan otak pikiran cuma ingat ibu cuma panggil ibu aja. Ibu jadi di rumah ibu habis itu dia minta sama almarhum bapak, Pak bantu. Dia semakin dia ingat sama orang tua, suara itu semakin mengganggu dia juga. Tapi masih sosoknya masih ada. Ya. Ini sampai itu tulisannya udah semua nih, sudah nak baling orang di kiwa mereka kena bertaro gitu kan. Di kiwa mereka kena bertaro, itu udah dia ingat ya sekarang leluhur sekarang bertaro dia sama gitu. Tapi akhirnya apa yang membuat sosok itu meninggal pergi gitu istilahnya mungkin? Waktu itu yang pas buka mata, yang tuh udah sampai kaget nih. Kok ini tempatnya lagi kayak tadi dan sosok itu pun hilang gitu. Oh gitu. Emang susah dijelaskan secara nalar mungkin. Dia tidak percaya, makanya dia sekarang mengurangi lah untuk campah. Kalau awalnya dulu emang sih ngundang dia dulu awalnya ngundang habis itu dia mengurangi untuk campah. Palingan kayak semalam yang cuma bilang si Rawenda Ricky dosa mungkin matangi, kemudian di bawah kayak teman yang sialang kemarin, dia nyali yang bilang kayak itu aja cukup dah, nggak kayak dulu ini pindonin nggak ada yang ngomong kayak itu lagi. Terkadang tempat sih, dia garis bawahi terkadang tempat. Kalau kayak semalam itu tempatnya nggak ada, berani saya terlalu barbar. Oh gitu, berarti tergantung tempat juga, tempat yang menentukan dan mungkin aura yang dia rasakan di tempat itu kayak berbeda gitu ya mungkin ya. Jadi mungkin bisa dijelasin sama penonton interaksi mungkin ya, kayak ada teman-teman tiang yang bicara kayak gini, Nunas nomor 4 angka nih gitu. Ada yang terbesit di pikiran hal seperti itu? Bisa dijelasin sama penonton yang penasaran mungkin. Penonton semua ya yang di channelnya Ajik ganteng nih, ada yang nonton hari ini kan hari ini. Ya, ini dah bilang walaupun nanti tayangnya. Iya. Kok dia beda? Ya dia itu selama dia konten udah punya 190 video. Iya, ada 90-an video. Nggak pernah dia punya pikiran tuh untuk minta nomor nih. Nggak sama sekali nih nggak pernah dia punya pikiran kayak gitu. Kalau nggak beli yang ngomong, nggak saya pikiran kayak gitu nih. Nggak pernah, padahal dulu ada yang komen
minta 4 angka itu sistemnya tiang yang komen. Tapi nadanya mungkin bercanda gitu ya. Bercanda. Itu yang ini, beda yang ini. Aku kok singren mau kena ini 4 angka, padahal aku belum mau dongos tegak, belum dongos tegak karena aku aneh gitu. Mungkin karena nggak penjudi atau gimana gitu. Kalau sebenarnya ngomongin penjudi, senang lihat orang judi, tapi ngerti nggak gitu ya. Oh gitu. Nah, senang lihat. Tapi untuk terjun bersila enggak. itu enggak? Enggak, cuma nonton aja biasanya. Oh gitu, tapi mungkin nanti bisa dipraktekin deh. Lunas Tapi, nomor gitu. Kalau masalah lunas nomor tuh, tapi dia sempat kejadian nih. Seperti itu. Di kantornya DAT nih, yang support yang itu kan nih. Oh iya. Dari kantor DAT. Online Ya, transportation. dari kantornya DAT nih. Waktu itu kan ada pameran di Gunung Mario. Oh, yang waktu kapan ya? Tahun lalu kayaknya. Tahun lalu. Waktu itu HP-nya dia dan HP-nya dia Ini pasalnya. ada HP-nya dia tuh kayak blank nih. Sama kali nggak dapat order nih. 1 hari. Oh, di HP teman masuk sampai tiang restart. Tiang tak kira paketnya habis. Lagi dia beliin paket. Nambah udah lagi nih. Iya. Kayak nih sampai bingung saya waktu itu. Sampai ngambil lah saya nih. Mau duduk di sana. Ingat nih, saya mimpi apa semalam? Dan semalam itu emang saya mimpi. Kayak ngigo. Ipet lah istilah bahasa Bali. Kalau bahasa Bali itu, bukan sih ipet, kayak ngerabang sawo nih. Nah itu dah. Saya gitu kayak saya udah kedak nih, udah buka mata. Ada orang kasih tahu nih, ingat saya nih. Bin mani dong ojek. AP gitu, negak cuma gitu udah di VR itu beli. Saya ini nggak pernah main judi online nih. Tumben main judi online modalnya waktu itu 25.000. Terus saya dapat uang tuh 1,5. dan saya tuh sempat sombong di gedung Mario, saya sempat sombong lebih penonton di channelnya video ya dia tuh sempat sombong. Gini saya ngomong tapi bukan bahasa Bali beli. Mohon maaf ya agak kasar nih. Saya ngojek dek. Dari tadi dia udah saya bilang dia order nggak ada masuk di HP saya. Lagi teman-teman nanya banyak orang, apa saya marah nih. Ngojek boy banci kuda uji baru saya dapat 1,5 dari jam berapa, dari jam 12:30 nggak sampai jam 2 jam 3 udah dapat 1,5. Apa tuh jadi slot? Ya saya pulang langsung ke kos. Tapi mungkin gini deh, keberuntungan mungkin. Atau mungkin ada bisikan siapa gitu yang anggaplah bisikan positif ya. Mungkin deh dulu sempat apa namanya bersedekah gitu, bersedekah sama yang membutuhkan, terus sekarang dibalas oleh beliau gitu. Mungkin kita ambil hikmah positif terus aja. Besoknya tuh namanya juga manusia beli nggak ada puas-puasnya. Besoknya datang kain deh, datang saya ke stand di gedung Mario waktu pameran. Dia nggak ngojek, aplikasinya udah normal nih, banyak ordernya 100.000 ada waktu itu. Nggak saya ambil, sampai 97 itu banyak tuh, nggak saya ambil nih. Mau udah kasih temen. Soalnya pisah lo gitu ya. Modal saya 50.000 habis. Lagi sampai 100.000 tuh. Kok sih ada menangnya ini gitu ya. Langsung tak kunci langsung. Tak main-main lagi gitu saya. Berarti kalah berapa waktu itu? 100 jadi ya. Oh, masih untung. 1.100.000. Tapi mungkin keberuntungan sekali aja mungkin. Sekali. Ya, tapi karena memang dasarnya nggak penjudi, emang kata gini sih, apa namanya yang berpengalaman di bidang itu. Awal-awal kita mulai judi itu emang kita dikasih menang terus biar ketagihan. Iya, gitu kan. Kayak gitu. Tapi jauhi judi. Dekati janda. Itu yang apa ya pun pulang. Gimana nih? Ibu nerku. Udah ada bekal nih katanya di stand B. Stand B-nya di Gedung Mario. Ya bu, kakaknya jadi guru juga. Iya. Ya waktu itu ada ikut lomba apa di Gedung Mario. Kok nggak ada di stand up-nya? Tidur di kos. Menang gitu sombong. Tapi uangnya jadi apa deh? Uangnya tak kirim pulang juga. Berarti uangnya berguna dong. Berguna dong. Maksudnya gini, apa namanya, uangnya berguna. Kan ada istilah uang hantu dimakan setan gitu. Dapatnya dari judi, habisnya nggak tahu entah kemana. Iya, karena dia ingat itu juga. Yang bis judi,
ke DJ saya anggap ada nak balik gitu. Uang judi ini nggak sampai mana nih bang, ini harus benar nih gitu saya terus bawa pulang, akhirnya 500 saya bawa 500.000. Tapi untung sadar diri ya. Tapi gini deh, apa namanya, balik lagi ke topik kita yang awal, konten nih. Untuk tempat selanjutnya mungkin ada dari apa namanya, dari penonton yang ngerekomendasiin tempat-tempat yang lain gitu, entah di satu kabupaten atau di luar kabupaten. Untuk saat ini ada satu tempat di satu kabupaten di Tabanan, di Penebel, tentunya teman-teman juga tahu, penontonnya video juga tahu kayaknya. Itu daerahnya tuh di Payangan Budi. Di Marga tuh namanya. Marga tuh. Ya. Payangan Budi kan terkenal dari itu. Payangan Budi nanti yang mungkin akan ke sana ya. Oke. Berarti ngajak orang lokal atau sendiri aja? Ngajak orang lokal pastinya. Ngajak orang lokal. Karena dia yang nyari izin juga. Ya kayaknya lebih bagus sama orang lokal. Tempat-tempat di luar kan gini apa namanya, kita nggak tahu juga. Ya. Tapi gini deh, ada satu penonton yang nanya, Iki, mau sampai kapan buat channel-channel apa namanya, konten-konten horor seperti ini? Kalau istilahnya dunia kerja itu kan ada pensiun gitu ya. Mau sampai kapan? Kapan pensiunnya gitu? Dia sih kalau masih diberi sehat dia kenceng atas bawah lah. Kenceng atas bawah, kalau dia sih maunya kaki maksudnya bawah ya. Sampai tua pun, sampai nikah pun nanti tetap maunya di konten horor sih maunya. Kalau teman-teman semua mau semakin di support ya artinya. Oh, maksudnya semasih ada yang nonton, ya, tetap berkarya gitu. Ada yang udah janji di awal tuh, di live yang awal dulu tuh sebelum monet, yang janji sama penonton juga. Nanti kalau Tiang semakin dikenal, semakin boom ini channelnya Tiang, setengah dari penghasilannya Tiang tuh akan Tiang sisihkan untuk bakti sosial. Bakti sosial. Yang memang janji, bukan sekedar janji sama penonton, Tiang udah janji sama diri Tiang sendiri. Berarti Tiang itu ngerasain sih susahnya. Nggak uang ya? Nggak bahas di pohon udah nggak makan sehari-hari penghasilannya nanti itu. Makanya untuk bakti sosial. Makanya waktu saya, kayak saya ngojek sekarang kan, kerja ngojek nih. Iya. Baru saya dapat order pagi dulu tuh, ingat saya tuh. Dapat order satu kali paginya tuh 10.000. Saya nggak bawa uang lain nih. Cuman bawa uang modal tuh 150. 150. Pas itu. Ini ada lebih 10.000. Mau ngasih uang 2.000, ada pengemis waktu itu kakek. Nggak ada nih. Yang ini saya udah janji, walaupun yang belum dapat penghasilan gede di YouTube, terus saya udah janji dengan diri saya sendiri, 10.000 ini tak kasih di dek, kasih 10.000 nih. Tapi yang ini, walaupun yang belum dapat, mungkin nanti siang yang dapat lebihnya. Mungkin kayak gitu deh ya. Tapi beli juga dulu. Iya, orang kan ini kalau balik penggaris gitu kan. Saya kasih orang lain lah penggaris saya pagi ini. Oh, maksudnya disisihkan udah disisihkan untuk yang membutuhkan. Ya. Karena mungkin dalam agama, salah satu agama di dunia bilang kayak gitu, 10% dari penghasilan kita adalah milik orang lain. Ya. Tapi itu bagus juga. Beli pernah dulu kayak gini deh, waktu masih kerja di hotel kemarin. Beli tuh lihat di Facebook nih kan ada yang apa gitu, kegiatan sosial membutuhkan, dia sakit apa gitu, membutuhkan uluran bantuan sekian gitu. Beli transfer nih nominalnya, besoknya beli kerja, ada bule nih, ibu-ibu sama anaknya 2, cewek-cewek. Tanyain dia, karena logatnya udah tahu nih logat Prancis gitu kan. Ada salah satu Tom and Jerry, dia inget? Iya. Tom and Jerry. Ya, kartun. Ada dia pernah tikus apa namanya? Keponakannya si Jerry yang tikus kecil warna abu-abu. Dia tuh waktu jadi masketir kayak gitu, dia tuh waktu nganu makanan apa namanya, ngolesin apa gitu di roti, makanan sambil nyanyi aluet so aluet gitu. Tak aja anak-anaknya nyanyi kayak gitu, dikasih uang 300.000. Coba bayangin, 100.000 untuk gini, untuk sedekah gitu ya, dibalas 300.000 sama Tuhan Yang Maha Esa. Saya nggak percaya ya. Emang bisa tuh ada. Iya, bisa. Padahal cuma
nyanyi itu aja. Sama ada satu lagu lagi yang tak nyanyiin yang kayak gini, sempet viral di media sosial yang kayak gini lagunya. 好像风筝从我心的好像都在起风，好多好的松风， 你看到tuh mereka gitu deh. Dia nggak ngerti, cuma anaknya tahu lagunya. Gara-gara cuma nyanyi 2 itu aja, tak aja dikasih 300.000. Wow. Emang dibalas 2 kali lipat. Minum dulu deh, biar semakin kalis kita ngurut deh. Sebenarnya kalau ngomong-ngomong masalah tempat anak-anak di sini, dia udah ada basis penonton sebenarnya di Desa Tiang nih, gara-gara karena Tiang lihat kemarin tuh ini antusias mereka tuh ya. Di Kerambitan nih, apa namanya, banyak apa namanya, di Penarukan ini luar biasa nih. banyak yang ngechat Tiang, bahkan kapan lagi, di mana lagi, kayak gitu. Tapi tanggapan orang dekat, dobien pasti ngenang papa pernah gitu, maksudnya kan wajar lah, keluarga gitu, takut, khawatir gitu. Apa Tiang di sini nih, tahu kan pakai kaset. Malamnya itu Tiang kehujanan, mau konten di mana namanya, di dekat ini, di warung Nyaji. Di warung Nyaji, Banjar Pandey, apa ya, di Unta. Jago Satru. Oh, Jago Satru. Jago Satru. Mau konten ke Jago Satru. Kan Tiang berteduh nih di dekat pantai Pasir, karena nyebrang malamnya. Sambil berteduh, ada orang. Tiang tuh dituduh sampai Tiang banting nih, kompek nih sama tas langsung tak kasih teh. Kalau perlu bu, saya telanjang di sini. Oh ini pasti bawa gumur kita lain lah sebagainya. Bu, tidak di sini bu ya, barang-barang Tiang nggak jadi dah konten bu. Tiang sampai teman Tiang nih yang nganter Tiang, dia lah kita beli deh. Tiang bukan dong sing serak aja dobo gitu dah. Udah halangan nih kalau untuk kayak gini. Dia ujung-ujungnya lah, udah dia pura-pura kelauhan ibunya nih. Tak tinggal nih bu, nih lah dia kan gitu. Tapi Tiang sebenarnya nggak jalan kayak gini. Bingung, banyak godaan sih sebenarnya. Sebenarnya ya banyak godaan, karena berhubungan dengan hal yang nggak nampak gitu ya, nggak bisa dibuktikan secara logika dan ilmu pengetahuan, jadinya agak susah. Tapi selama dia ngonten itu ada kendala-kendala yang dia rasakan, maksudnya ada yang istilahnya nih yang ngasih hal negatif, kayak dia diguna-guna atau lain sebagainya gitu istilahnya. Kalau diguna-guna yang sih nggak sadar dengan sendirinya kan kan. Tapi kalau nantang banyak. Maksudnya nantang secara langsung, secara skala gitu ya. Tapi Tiang jujur bilang deh, Tiang ini, sampai Tiang ini ngomong sama teman-teman di kemarin, Tiang ini lo masih konten kecil, berapa sih samnya Tiang? Kalau dapat penghasilan berapa sih? Gitu. Kalau Anda berani, bukannya itu banyak yang konten yang udah gede-gede loh. Kenapa dia nggak? Mungkin dia pernah ngasihin kayak Tiang dulu, tapi dia pernah cerita mungkin. Kok Tiang sampai bela-belaan nih orangnya nih, ditantang loh Tiang. Kamu pasti punya gini, kamu ke tempat kantor pasti nyari A, B, Z semua dah. Kalau kamu tunggu dah, kita cari kamu bisa. Tapi dia tanggepin? Enggak, dia tahu aja. Makanya dia gini sama teman-teman. Cuma bodoh, kayak orang gila kamu loh. Begitu masa ketawa aja. Tahu aja dia, kadang-kadang kalau dia lost control, kadang-kadang tak lawan. Kalau Anda mau ngomong sebelum ada fakta, jangan dia ngomong. Sampai kadang-kadang pasrah pun saya pernah pasrah dimanapun, di rumah, di luar, di mana, silakan cari saya. Saya udah kayak itu. Semasa saya benar, oke lah, masalah muntah darah kan saya sering muntah darah. Maksudnya darah secara langsung gitu keluar. Nggak sampai ownernya dat juga lihat Pak Dirun. Muntah darah. Saya gini, kalau saya mati dengan cara ini, saya mati dengan terhormat. Kenapa saya bisa mengklarifikasi diri saya mati secara terhormat? Karena saya di sisi lainnya saya mudah darahnya, saya kan tujuannya mengedukasi dan menghibur. Ya, intinya saya bangga, saya gini. Jangankan sekarang saya mudah darah ini.
coba lihat besok melihat saya pasti tersenyum. Saya berani ngomong itu karena saya tujuannya untuk menghibur dan mengedukasi. Tapi dari sisi orang tua juga setuju bikin konten-konten kayak gini? Kalau ibu sih Tiang bangga sama orang tua Tiang. Dia emang dari kecil yang ngemanjain Tiang itu cuma ibu. Ngemanjain walaupun kayak sekarang ini saya ini mohon ibu kasih bu kasih saya berkembang satu kali ini saya saja. Dan Tiang emang janji Tiang merantau keluar dari rumah emang tujuannya untuk konten. Tapi kan sempat kemarin gini apa namanya? Untuk kejadian kecelakaan. Bukan. Waktu Dek balik ke kerja di restoran Ya. dan sampai akhirnya memutuskan untuk resign lagi. Padahal nggak ada 1 bulan kayaknya. Nggak ada 1 bulan. Itu gara-gara pengen biar dapat di YouTube juga gitu. Iya sebenarnya. Berarti selama kerja itu nggak bisa mengekspresikan diri, nggak bisa mengembangkan diri istilahnya. Kalau orang lain biasanya di tempat kerja emosionalnya kan ditahan. Waktu itu saya ambil nih, saya emang agak buruk orangnya nih. Saya gunakanlah emosional saya ini biar saya bisa berhenti gitu waktu itu. Oh gitu. Yang ladeni orang yang jadi di situ. Itu dari bos atasan tuh nggak ngasih sih saya berhenti emang nggak ngasih saya berhenti di tempat saya di tempat yang itu. Tapi saya bilang maaf pak saya nggak bisa lagi sini. Sampai temen yang saya ajak satu kos tuh sini lagi deh kerja deh. Nggak bisa deh nggak bisa. Saya udah dapat kerjaan bagus di mana lagi. Sambil ngojek yang bilang itu alasannya. Tapi teman-teman di sana tahu deh punya channel kayak gini. Tahu. Oke. Memang tahu dan waktu itu memang teman-teman tuh kepo kan. Kok gini lambang WA-nya kan punya grup kerja di sana. Iya. Kok gini profilnya? Ya mau saya punya teman. Tapi dia yang bilang channel saya masih kecil dia yang bilang. Dan sedikit bercerita sama beli Dewo nih. Ada kemarin penonton penonton dekat sini juga daerah Badung. Pulang ke rumahnya dia ke kampung. Oh, dia dicari ke kampung. Ya. Waktu baru-baru monet kemarin ini kan dia sempat di kampungnya dia, mungkin ada teman-teman dari kampung. Saya sekalian live juga ya di Facebook video. Ya, sekalian live juga di Facebook nih, mumpung di podcast sama video. Kemarin kan sempat ada dari berapa grup motor dan berapa grup sosial, bakti sosial ya ke kampungnya Tiang tuh, Tiang arahin juga ke kampungnya Tiang. Maksudnya bakti sosial mau untuk kegiatan amal ya, gitu. Amal, untuk yang kurang mampu. Dan kebetulan waktu yang ke kampung Diko ternyata yang ikut di bakti sosial tuh penontonnya dari Labrak. Penonton Labrak, terus dia mampir ke rumah, sampai dia kaget nih. Pak Dek, dia kan biasa manggil Pak Dek nih, karena kenalnya cuma di sosmed. Pak Dek, kok Pak Dek malahan ngarahin saya ke tempatnya orang lain? Bukannya saya ngejek ya Pak Dek ya. Dia lihat tuh situasinya Pak Dek di sini di rumah. Dia jujur dulu ya di depan penonton pun yang bilang dia tuh bukan sultan loh sebenarnya. Saya ini bukan sultan gitu. Maksudnya bukan orang berada. Bukan orang berada. Tidak orang. Pelapalannya bukan sultan. Sultan. Beda gini. Pak Dek, kok kesana dia arahin ke depan enggak ke sini? Beli kan udah lihat nih kontennya dia udah janji. Kalau dia mau lihat dan walaupun sedikit penghasilan dan ada sosialisasi kayak sekarang memberi sembako ke kampungnya Tiang, lagi lokasi sama dia. Ya dia kasih orang yang lebih membutuhkan. Maksudnya dia gini, maksudnya masih mampu untuk makan. Iya. Kayak dia gini, Pak Dek kan kamu membutuhkan. Enggak, dia masih bisa kok nyari untuk kerja. Dia kaget dan sekarang pun aktif dia chat sama dia di WA. Sharing kadang-kadang beli kok penontonnya dia di YouTube menurun. Oh, berarti orang ini konten kreator juga? Bukan, ini orangnya orang biasa tapi dia surat sama dia. Oh, maksudnya nyambung lah, ada chemistry yang terbangun. Beli kok dia kayak gini gitu. Sampai Tiang pun sering mengalah misalnya beli. Mau sebabnya Tiang buat ciri khas A, ada mungkin temannya Tiang yang ikut mengikuti ciri khasnya Tiang. Tiang pun mengalah misalnya beli. Tiang nggak usah lah pakai ciri khas Tiang ini lagi, Tiang buat ciri khas baru. Karena Tiang nggak mau merusak sebuah persahabatan hanya karena ciri khas. Ya. Tapi sekarang membangun identitas
identitas gini itu deh, membangun identitas diri itu susah sekali. Susah sekali. Maksudnya kalau dulu deh bikin identitas labrak channel dengan undang kayak gitu. Sekarang ada yang pakai, berarti dek karena mengalah jadi harus membuat sebuah ciri khas yang baru. Ciri khas yang baru, karena kemarin tuh ada segelintir orang yang dia nggak tahu ciri khas dia dari awal tuh, dia yang diprotes sampai di DM nih. Kok beli Mujang beli nempun nih milu ini. Dia nggak simpel lah orangnya nih. Siapa yang diprotes? Dia yang diprotes dengan ciri khas dia sendiri. Nih itu di Ampuro iya nih Wak, Ampuro nih itu aja dia nyawa. Males yang ribut masalah ini tuh kan. Yeah. Habis itu tapi ada beberapa penonton kok bangnya cuma ciri khas. Bangnya nempun di itu dia jawabnya yang nempun di. Toh dia hanya konten kreator kecil saat ini. Walaupun nanti dia yang besar mungkin dia nggak ladeni gitu. Sama bukannya nggak meladeni tapi dengan bukan cara ribut gitu saja. Begini mungkin maksudnya dengan segala kerendahan hati ya biarin aja. Toh juga penggemar dek istilahnya penonton setia dek udah tahu itu dek yang pertama kali mempopulerkan cara seperti itu gitu. Kayak hidupin kemenyan. Mungkin nanti kayaknya ada yang ikut pakai pejati next kayaknya. Tapi padahal itu hal yang lumrah ya. Yang lumrah. Maksudnya ngidupin kemenyan, terus apa lagi? Lilin kayak gitu ya. Kan lumrah cuma tambahannya tuh undang ya. Iya. Biasanya kan kalau kuda-kuda sana biasanya undang, kalau di Bali kan jarang. Iya. Yang undang kayaknya next ada kayaknya ikut. Ya, satu hal lagi pertanyaan mungkin. Teman-teman pemirsa juga tahu kalau di konten-konten luar Bali itu kan gampang sekali mereka kelihatan tentunya ya. Terus di Bali itu dari kontennya D atau konten sebelah jarang yang lihat, bahkan saat live atau bahkan saat bikin video biasa gitu jarang sekali ada. Kalau menurut Tiang dia konten kreator Bali itu lebih barbar nih. Dari seniornya Tiang dan maupun konten-konten kreator yang seumuran lah yang bilang seumuran yang bareng-bareng berdiri yang maksudnya bareng-bareng setara lah ya setara dengan Tiang maupun yang baru juga. Tapi ada sih seberapa konten kreator yang niru yang di luar Bali. Tapi konten-konten kreator yang Tiang kenal, yang garis bawahi ya, juga nggak ada tersinggung. Konten kreator yang Tiang kenal, konten kreator horor khususnya yang Tiang kenal, itu Tiang semua lihat tuh barbar nih. Barbar, maksudnya dari barbarnya sih. Barbarnya itu kita tuh memang nggak melihat hantu atau sosok, tapi kita tuh main kayak namanya channelnya Tiang gitu ya, main nabrak aja, nabrak ke dalam udah sudah berizin dari orang sana, main nabrak aja. Kadang-kadang kalau ada orang tuh komen Tiang lihat, Tiang kasihan walaupun itu bukan kontennya Tiang, kontennya temennya Tiang, seniornya Tiang, ataukah saya senang dengan Tiang tuh Tiang kasihan kadang-kadang melihat dengan komen-komenan yang gini. Apa sih ada apa? Bukan gua, bukan gia. Karena gini loh beli kalau Tiang yang merasakan. Kan beli Dewo sempat kemarin. Sempat 2 kali ikut. 2 kali ikut di kontennya Tiang. Kaki gemeter deh, tangan gemeter gitu. Kadang itu memang tidak tertangkap di mikrofon bisa jadi. Di mikrofon tidak tertangkap suara interaksi, tapi kita ini mendengar. Mendengar. Yang kedua, kita melihat di handphone bisa nggak kelihatan. Dan terkadang bisa ada bayangan di handphone, tapi kita yang nggak lihat. Karena pokoknya Tiang bilang lucu serem lah, Tiang bilang kadang-kadang sama teman. Ini lucu loh bro, itu kayak gini. Makanya kadang-kadang tuh kalau seperti bahasa Bali tuh ingan-ingan di mau masih bukan mau kita nyautin nih gitu kan. Tapi tahan ini. Ini bukan channelnya Tiang nih, tapi kemarin Tiang sempat di salah satu videonya Tiang tuh agak keceplosan balas komennya orang. Dia ngomong kayak gini, Anda tidak percaya dengan adanya skalo, adanya makhluk astral. Yuk ikut. Karena saya tidak bisa membuktikan Tiang balas dulu. Tiang tidak bisa membuktikan sosoknya. Sekarang saya tanya ke Anda, apakah Anda punya Tuhan? Saya gitu. Gimana wujudnya itu saya rugi, saya gitu ini. Nggak ada jawab sampai sekarang, nggak dijawab sama dia. Ini
ini kita ngomong ini masalahnya masalah kepercayaan. Iya. Ya, gitu. Bukan masalahnya kepercayaan ini masalahnya blog aja, tapi masalah kepercayaan yang diomongin itu. Iya. Ngerti kok. Maksudnya beli sih percaya nggak percaya karena nggak pernah lihat yang gituan. Cuma setelah ikut kontennya dia yang kemarin, ada juga perasaan takut gitu. Emang sih dasarnya penakut ya. Cuma ada perasaan takut karena apa namanya ya, istilahnya tempatnya sudah banyak jadi perbincangan masyarakat, rumor di masyarakat. Terus ada juga emang kedengeran sih sesuatu kayak gitu. Perasaan juga padahal gak ada yang liatin, tapi kayak ada yang kayak ada yang mantau. Tapi mungkin teman-teman yang nggak percaya mungkin bisa mungkin nanti sekali atau 2 kali ikut untuk nggak usah uji nyali mungkin ya, nggak usah uji nyali tapi untuk merasakan aja interaksi apa yang ada. Yang udah sering yang buat di story, kadang-kadang di Facebook mungkin karena dia yang malu, mungkin yang unggahnya itu setengah hari dihapus lagi, kadang-kadang statusnya dia di Facebook sempat yang bilang jangan takut ketersinggungan. Ya, semeton yang mau uji nyali atau interaksi ngiring kayak gitu. Ayo ikut ya, yang kok nggak ada respon nih. Tapi kalau pas saya jalan-jalan di luar nih, banyak loh nih. Maksudnya jalan-jalan di luar? Ya, di luarnya dia lah yang bilang. Oh, maksudnya ada yang ngomongin atau bukan di tempat lain, di kampungnya dia. Milu pok mai, Pantawang ikan si Semulia. Tapi jadi dia ikut? Enggak, dia ngajakin, udah janji besok jam muni kali dini berjalan ke mall gitu lah misalnya. Jadi di sini berangkat ke sana. Dia jemput sampai ke rumahnya, sampai makanya banyak penonton yang lihat di Facebook sekarang juga dia banyak yang nanya, kok batal lek, sampai dia bohong loh sama para penontonnya dia. Padahal hujannya udah reda, dia hujan pakai alasan orang. Itu kan udah maaf yang karena gini. Dia sampai tungguin tuh, nah biar saya mau balik. Jam 10 mulai dia. Jam 10 pagi? Iya. Nggak ada yang nonton sampai gitu dia, karena tiang itu perlunya nih biar yang nonton tuh juga tahu lah ini beneran apa enggak. Soalnya mereka nonton di rumah, bahkan di rumah pun tuh yang nonton kalau menghayati terbawa suasana ke sana ya. Tapi kalau cuma sekedar nonton, oh nih saya apa gitu, pasti kayak gitu pikirannya. Makanya coba mungkin di rumah bisa dia sudah mulai beli. Malahan orangnya, aduh ampun ya, dia ini ada acara mau keluar, mau ketemu teman, jam 3 subuh ketemu teman, dia tunggu ini depan rumahnya ini. Mungkin ketemu temannya di terminal persiapan, mungkin ketemu temannya. Makanya ya lumayan lah. Kalau dia tuh pakai hiburan sebenarnya. Pakai hiburan. Kayak gitu dipakai hiburan. Bermain sama setan. Kalau kita bermain ke tempat depan plus kan dibilang asutan setan. Ya. Kalau dia ke sini kan nyari setannya. Nyari setannya. Tapi gini deh, apa namanya? Banyak mungkin konten-konten kreator tuh mereka nyari tempatnya itu di luar rumah mereka, istilahnya di luar desa mereka. Tapi di desa mereka nggak pernah. Kayak gitu juga. Kalau dia beda nih. Beda dia jujur bilang, mungkin teman-teman labrak juga tahu yang sekarang berapa nih yang udah hadir ya. Makasih. Nggak tahu kalau tiang di rumahnya tiang tuh teman-teman di rumah tahu nih. Malahan tiang di rumah tuh lebih barbar nih. Maksudnya di rumah lebih barbar? Di kampungnya dia sendiri dia lebih barbar mainnya. Karena tiang tuh kalau di luar kan sama kayak di kampungnya Bidi kemarin. Karena agak-agak kan. Agak-agak nih. Takutnya hal yang kita mungkin yang kayak gini, hal yang tidak kita tahu nih, nanti kita tahu dan ada risiko gitu. Hal yang tidak tiang tahu di kampungnya Beli Dewo, nanti hal itu bisa hadir, hal yang di luar nalar nih, dan membahayakan dirinya tiang itu kan gitu. Ya. Kalau di rumah dan dilihat sama orang, kalau bahasa Bali, yang di kampung Budi tepuk bangkit itu agak model. Oh, istilahnya mungkin gini deh, bukan kayak gitu, bukan istilah bangkit, mungkin. Karena dia jujur nih, setiap dia eksplor tuh tahu nggak pikirannya dia apa? Mati saja ini, Nggak gini istilahnya. Kalau sama lah kayak di dunia kita ya, mungkin kalau dia main-main di desanya dia, semua orang udah tahu. Pasti yang nggak terlihat di kampungnya dia tuh udah tahu deh sebenarnya, makanya mereka
oh ini nih mungkin kayak gitu ya istilahnya dia jujur di kampung banyak yang kejut sampai ibunya tiang di tanya Bu, kok kasih anaknya buat kerjanya kayak gitu. Terus karena sering kali ada punya seperti itu yang gini Bu, pokoknya tolong tenang, jangan hiraukan hubungannya orang. Yang penting panas selamat, yang penting anakmu selamat pulang. Dan bawa uang. Belum tentu sih. Karena lebih pengeluarannya daripada pemasukan. Pas bensin ya. Pas bensin belum makan rokok lagi ya. Apalagi live. Kalau live lebih banyak habisin kuota sebenarnya. Iya sebenarnya. Oh bahkan waktu kemarin kan sempat ada nge-lag gitu ya, video waktu live tuh ya. Habis kuotanya pasti ya. Dengan orang paling gak prepare di dunia ini. Makanya bingung ada lihat tuh. Ibarat kalau kita buat konten biasa, take video biasa tuh dapatlah 5. Kalau kita lihat tuh palingan dapat 1,5. Itu perbedaannya. Kok jauh perbandingannya kayak gitu? Jauh perbandingannya. Berarti sekarang kan nggak pernah bikin kebanyakan live sekarang. Live makanya ya. Karena saya punya visi dan misi, sudah sesuai janji untuk ngibur. Kalau dapat walaupun dikit, dapat sedikit harus tetap dibagi untuk bakti sosial lah. Makanya bagilah. Kadang-kadang gendak dapur ruangan ya, dia sama yang tidur. Oh iya benar. Tapi mungkin belum saatnya deh. Belum saatnya. Ya belum saatnya. Pasti suatu saat nanti mungkin dengan hadir di channel saya nanti mungkin gini. Mungkin banyak yang boom tuh kayak tidur di kuburan nih. Gara-gara itu. Ya, itu. Ada ide bikin suatu hal yang seperti itu lagi? Ada sih, karena itu dibilang jauh sama yang nonton. Tapi Tiang juga menghargai senior. Nah dari senior content creator menghimbau Tiang kemarin. Jangan sampai Anda membahayakan diri Anda. Karena itu berbahaya sekali. Penonton tuh kalau nanti Anda sudah lihat orang di sini selamat ini. Ketika Anda sudah merasa bahaya dan keberuntungan tidak berpihak pada Anda kan itu senior yang bilang kemarin. Palingan dari penonton tuh cuma ada ucapan GWS ya kadek bom lah bra. Rahayu nggih, gelis kena nggih, cepat sembuh GWS. Semoga diterima di sisinya. Kurang itu ya. Amor ngacintia gitu. Cuma itu ya. Ketika kamu nanti dimati lah orang amor ngacintia. Tenang di sana nggih Pak Dek labra. Yang paling keras gini deh. Hiburanmu selalu kami rindu. Yang paling keras sebenarnya. Makanya tapi keselamatan diri yang utama deh. Tapi dia yang bersyukur yang dikenalkan dengan senior yang baik hati lah. Walaupun banyak kemarin yang peduli, yang bisa brengsek udah diangkat dari yang itu siapa tuh? Mungkin ada yang nonton di live nanti senior yang brengsek udah diangkat. Yang jujur nih, dia sekarang di konten ya yang nonton di channelnya Desa Dewa dari Facebooknya dia berani ngomong, karena dia ngomong apa adanya, dia peloplosan emang dia. Emang nggak pernah gini ya, nggak pernah menyembunyikan sesuatu. Ya, dia peloplosan. Di Bali cuma dia punya 2 konten kreator senior yang dia hargai. Dan walaupun dia nggak nyebutin nama. Gitu. Tadi video kan dengar dia sempat telepon dia tadi. Dan sempat juga yang satunya itu dia ajak live di TikTok juga. Yang satunya dia telepon, yang satunya dia ajak live di TikTok. Berarti adalah support system. Ya. Maksudnya kita perlu juga senior kayak gitu ya. Senior. Bukan hanya sebuah apa namanya? Bukan hanya sebuah kayak teman biasa. Bangun chemistry kayak gini maksudnya. Teman biasa tuh bisa jadi sahabat. Kira-kira homo nanti. Oh, dia homo? Dan oh ternyata bukan homo. Sing doang ini buahnya. Tapi ini deh eksklusif nih deh, pertanyaan eksklusif. Mau dijawab atau tidak juga nggak apa-apa. Gitu. Mau di mana lagi? Sudah ada tempat untuk live selanjutnya atau belum? Sudah sih. Sudah ada. Nggak disebutin dulu. Nggak disebutin. Ya, tapi sudah sempat lihat lokasinya? Belum juga. Cuma di penonton itu kejutan. Kan dia kedepannya mau buat kejutan juga sama penonton. Siapa tahu boom nanti. Siapa tahu boom kan nggak ada. Jadi bikin itu? Asalnya jadi. Anjir. Buat itu dulu ya. Yang mau buat nanti kedepannya. Dan ada juga video uji nyali nanti. Mungkin
teman-teman bantu nanti biar tembus 5.000 nih. 5.000. Janjinya kalau tembus 5.000 apa? Ya. Eksklusif. Eksklusif. Tembus Ya. 5.000 subs. 5.000 sub saya akan collab sama senior D&D, dan selanjutnya itu saya akan mungkin camp ya. Camp ataukah bermalam lah istilahnya. Camp horor ya gitu. Kan sih camp horor cuma bermalam ya. Bermalam aja. Tapi seharian penuh. Dari jam 11 sampai habis-habisan baterai ya teman-teman. Sampai habis-habisan. Sampai habis-habisan baterai, walaupun interaksinya jauh, saya akan tetap bertahan di satu tempat itu. Oke. Bermain pasrah lah. Bermain pasrah. Tapi nggak takut resikonya deh. Hah? Nggak takut resikonya. Ya kalau belum punya ayam kan nggak masalah nih. Udah punya ayam mikirin ya kan walaupun saya nanti gitu. Bukannya udah ada. Maksudnya udah ada incaran. Jalan ada. Kayak saya mancing tuh, umpan tuh nusin kan konen nyangkat paling. Oh, konen cakloknya. Konen caklok. Iya. Kemarin kan deh gini sempat cerita mau tidur di Pemun lagi dan udah ada yang mengizinkan gitu. Mengizinkan. Tapi belum diinfo-info sampai sekarang. Oh gitu. Berarti ada juga nanti rencananya hal seperti itu. Tidur di Pemun, walaupun belum mesti ini kan lain nih, bukan sesangi nih. Bukan sangi. Karena emang udah ada izinnya tapi belum dapat info untuk lebih lanjutnya untuk di follow up ya. Ya. Dan yang membuat gebrakan juga di YouTube-nya dia akan tidur di Pemun. Terus menggunakan enggak sekalian enggak sekalian gini deh apa namanya solo camp di Pemun. Oh enggak. Itu kalau kaburnya sudah. Iya. Sudah senang sih sekarang. Solo camp lagi tidur di Pemun. Mendataan beralaskan di kapanan. Oke. Dan di sebelah kepala ada pejati. Ada pejati. Memang tidur melek sih tapi tiduran lah istilahnya. Karena dia nggak berani pasti memejamkan mata, takutnya kalau nanti di Pemun memejamkan mata takutnya ngelandus nanti. Ketiduran? Enggak, langsung kayaknya. Oh. Cabut nanti nyawanya nggak berani saya. Kalau benar-benar memejamkan mata. Tapi ekstrim sekali ya. Teman-teman ya, selanjutnya ini kita akan melakukan. Udah dapat izinnya yang tidur di Pemun lagi ya Pak. Ini juga eksklusif sebenarnya deh. Eksklusif cuma di Sude World. Iya. Dia bilang kayak gini. Yang 5.000 sub sama tidur di Pemunan next. Nanti ditunggu gini. Ditunggu ya. Tapi yang kemarin janji mau ngasih izin buat dia bom tidur di Pemun lagi, segera tunaikan janjinya. Ibadah puasa lah. Tapi gini deh, apa namanya? Suasana di kuburan sama di kayak apa ya? Kebun-kebun warga atau di sungai itu kan beda. Tapi yang kemarin tidur di kuburan itu ada sempet ngelihat sesuatu, ada interaksi sesuatu kayak gitu. Ada sih, Bli. Dan sampai waktu itu tuh ke tiang tuh kayak orang nggak bisa ngelihat sosok, tapi kita merasakan kita kayak orang dibelai lah, kayak dikasih sebuah kasih sayang lah. Di tempat itu di Pemun dia kayak dikasih kasih sayang, sampai tiang tuh nangis dan menceritakan semua yang dia rasakan di sana. Kayak curhat. Cuman itu labnya dia yang sampai isi curhat. Oh enggak, maksudnya gini deh, apa namanya, curhatnya itu ngelantur sampai ke curhatan masa lalu kayak gitu. Iya, sampai kayak masalah keluarga itu yang curhatin di sana. Makanya ini berarti kuburan itu memberikan sebuah ketenangan berarti ya. Padahal orang-orang itu takut ke kuburan gitu. Iya. Tapi sebenarnya itu kan setananya Dewi Durga gitu ya. Mungkin Dewi Durga itu kan sosok ibu gitu ya. Mungkin karena beliau itu sosok ibu dia jadi merasa nyaman kayak gitu. Dan karena yang gini seperti yang ngomong, ketika ada suara gini saya akan pergi kabur. Dan beneran itu emang ada suara seperti itu, makanya saya kabur langsung. Dan waktu saya keluar dari kuburan, cepat-cepat ke jalan, habis di jalan saya lagi mau masuk kuburan. Dan memang itu ini kayak kebakar di wajahnya dia. Perasaan kebakar. Iya. Itu sampai 1 hari atau berapa menit? Waktu itu udah mau mendingan dia pulang ke rumah. Terus setelah itu kan dia langsung pulang ke rumah. Rumah di kampung. Ya. Langsung dibuatin pengelukatan dan sebagainya sama ibu.
Malam itu. Ya dibuatin, udah disiapin sama ibu. Ternyata ibu udah dapat info dari luar gitu. Kalau ibunya tiang tuh orang nggak bisa pakai gini beli. Oh, maksudnya istilahnya masih gaptek. Gaptek lah, cuma bisa pakai HP kentang ya. Tulis gitu, Nokia tuh. Cuma bisa pakai itu. Kalau Android nggak bisa ibunya tiang. Berarti nggak pernah nonton live ya, berarti ya? Kalau nonton palingan kakaknya tiang diajak dan nonton di laptop atau di HP sama kakaknya tiang. Itu ternyata ibu udah dapat info di luar. Bu, anaknya ini tidur di pemun. Apa ibu di rumah Pak Dek? Stres dong. Apa gini ibu? Mati kok pada aku jadi mati dah gitu. Dia tiang pulang habis itu diluka udah semua ya. Jam berapa tuh? Jam 2 atau jam 2 subuh tuh meluka. Bayangkan dinginnya tuh meluka sampai rumah. Dianterin loh tiang sama adat di sana. Sama warga di sana. Baik sekali. Dianterin pulang, takutnya kenapa-napa. Sampai rumah. Berarti lokasinya masih dekat-dekat rumah Dek? Ya, tapi cuma beda desa? Ya, jauh sih. Dari sini ke Kabupaten Keramitan. Oh ya. Itu udah jalannya seret, diantar ke rumah. Sampai gini, Bu, kali aja. Buat kasihan anaknya. Ke rumah tuh. Gini ngopi dulu gitu. Sampai teman-teman nih, penonton yang ngantar tuh denger ya. Sampai rumah tuh yang udah disambut nih. Anjing dari utara sampai selatan tuh bunyi. Oh, marah-marah lah. Habis itu kelelawar pajaknya di rumah. Sampai ada suara goa malamnya. Di center sama teman. Goanya tuh diam di pohon wani. Ibu mungkin panik nih. Kalau mitosnya orang Bali kalau ada goa di atas rumah, ada yang meninggal. Makanya ibu panik. Ada apa? Ada orang meninggal kalau bisa di mitosnya di rumahnya tiang. Duh mati oh panik gitu ya ibu tuh ngomong. Sampai nangis ibu waktu itu. Sampai tiang gini ngomong. Biarin Bu, yang penting tiang tenang. Tenang, apa nih tenang? Raman, cai sing tenang, oke. Daripada saya di rumah nanti arogan sama orang tua karena masa lalunya tiang. Ini yang membuat tiang tenang yang itu. Di situ dia rasakan nih beli Bu. 1 minggu ini tiang baru saya merasa gak tenang. Bawa motor nih kerasa gak bawa motor. Kayaknya ngambang terus. Kayak tiang nih. Aduh, berdarah kok gini ya nah. Kok tiang gini sampai bingung nih, kok saya begini? Ya Tuhan, kok saya begini? Kayak lancong tuh. Pingin ngomong tapi nggak bisa keluar nih. Males ngomong pokoknya kayak orang mulai ngomong. Kayak bengong, pikiran mengawang-awang gitu ya. Setelah lewat fase 1 minggu nih, baru merasa diri normal. Setelah dicari tuh lagi sama orang ke rumah, orang-orang yang di Majalah sana. Nanya, kalau orang Bali itu kan suruh aturan berjati lagi. Enggak gini nanya. Kalau orang Bali itu kan percaya ketika kita berani tidur di pembakaran minyak itu, katanya kita dapat penungguran lah. Anugerah kayak gini. Dek nanti kalau bisa obo ke kanan lah, obo ke kiri. Dia ketawa dia beli kayak gini. Pak, dia ngapus sih sama aku deh Pak, apa gitu dia. Banyak yang pulang. Tapi sekarang ngerasa kalau berbeda semenjak saat itu. Jujur berasa sih beli. Berasa. Tapi makanya dia ngomongnya agak kontrol sekarang. Dia tidak percaya kadang-kadang. Yang dia ngomong itu bisa terjadi kadang-kadang. Tapi kalau tiang sih enggak. Maksudnya Cang Sugih jadi gitu. Sugih jadi. Enggak mau. Baru dia mau ngomong tadi. Orang-orang bilang gini. Ini marahnya layak apa nih gini-gini. Apa omongan terjadi. Kalau tiang walaupun kayak gitu ya. Ya itu sih mesti percaya beli. Oh, itu hanya suatu kebetulan. Suatu kebetulan. Aduh, sing mau bisa ngelakai dewa kalau dia, bukannya dewa. Ngelakai Betara dong saya. Ngelakai Betara nggak ada manusia ini bisa melangkahi Tuhan. Melangkahi Tuhan ya. Itu gue pikir. Masa jiramu awak nih kalau kamu akan jatuh nggak mungkin yang orang yang paling anti dengan hal seperti itu. Walaupun ada katanya orang bisa ngeramal, dia juga nggak terlalu percaya. Tapi dia gimana orang nih? Kalau masih itu buatan manusia dia kurang percaya orang nih. Kecuali udah langsung dia terjun di tempat angker baru ya. Oh ini giring bulu nih bangku baru jadi. Tapi pernah ada gini deh, dapat istilah gini istilahnya apa namanya? Pernah dapat suatu
sesuatu mungkin dari tempat-tempat yang dia kunjungi. Sesuatunya mungkin berupa benda atau istilahnya keris-keris atau kain belek dia nggak pernah lebih nggak pernah. Kan dia kadang-kadang kan dia gini sama teman-teman kalau ada bintang tamu tuh kadang-kadang beli ide aja lah gosip ini gini beli panggilan kadang-kadang kayak gitu beli. Tapi dikasih nggak dikasih ya karena itu yang nggak bisa diminta ya, nggak bisa diminta, emang bukan tujuannya menjadi kayak gitu. Cukup ya selamat aja pada saat itu dan bisa menghibur dan bisalah penonton tuh lihat bahwa sekali itu masih kental lah istilahnya. Nah, selain untuk membuktikan bahwa dunia gaib itu ada, kan banyak orang-orang itu pengen terkenal lewat sosial media gitu. Ada nggak perasaan Anda seperti itu, Dek? Nggak ada. Malahan dia kan sekarang udah banyak nih, misalnya Dek lewat di jalan gitu, labrak channel kayak gitu. Nggak ada perasaan kayak gitu. Kalau daerah sini kan kurang. Kalau daerah setelah ada ke sana, setelah ada ke barat nih, sana bu kadang-kadang tuh makanya dia pulang tuh udah kayak Intel kalau dia pulang kampung, masker ini, kesannya beda kadang-kadang. Ada yang biar kayak gini deh di jalan tuh ada yang minum gitu, berhenti minum. Kadang-kadang gimana berhenti di sana minum gitu. Enggak. Kayak gitu. Pulang tuh lucu nih. Teman-teman yang di rumah aja kadang-kadang masa dia senggol nih, mampir ke senggol. Senggol mana? Senggol Bajra. Senggol Bajra. Mampir nih. Kadang-kadang mau beliin ibu oleh-oleh. Kan pulang nih. Gak kapan lah sih Islam ini. Woi labrak aku. Yang aku pernah nanti artis gue lemah gitu. Kadang-kadang nervous nih, makanya kadang-kadang itu nih pikirannya. Sebenarnya ada lagi yang di rumah tuh. Dia mau cimanpis nih. Ternyata kamu dapat uang. Kayaknya lagaknya sekarang. Padahal saya itu diam karena saya nggak punya uang, makanya saya diam nggak ngomong. Tapi banyak yang gini ya. Pemikiran mereka itu mungkin semata uang ya. Semata uang terus nggak dipikirin resikonya apa kayak gitu ya. Seberapa susah kita di rantauan. Pulang-pulang bos. Nah ini yang sedek juga di Facebook ini ada namanya Dewa Ari, ini juga ada nih yang kena mental juga kemarin di Facebooknya dia. Kemarin penonton setianya Dewa Ari ini. Kemarin tak lihat juga. Karena dia sempat kena mental kemarin. Lih juga nih. Boleh grogan. Nah, Robin. Banyak sih sebenarnya, tapi nggak bisa diceritain karena privasi lah. Ada yang gini, ada yang harus diceritakan, ada yang nggak harus diceritakan. Iya, betul. Keep a secret, guys. Hanya Tuhan dan Dek Bom-Bom yang tahu. Tapi gini deh, sempat di kemarin kayak gitu berpikir, kleng Bom-Bom nih, ngalih kini-kinian, ngalih cewek pun aja gitu. Gede nggak kepikiran kayak gitu deh. Jangan sih ngalih aneh kini-kini kok sih ngalih aneh nyata kan gitu loh modelnya. King pun jawab, gimana cara jawab ya? Dia juga bingung dengan diri dia sendiri beli nyaman aja pokoknya di depan yang kayak gitu, walaupun dia sering lari juga. Yang jujur bilang dia tuh sering lari karena dia sampai ada istilah kemarin ada teman-teman tuh yang bilang kayak gitu ya. Yo ngalih nih gitu. Yo melayap betekannya nih gitu ya. Karena kan memang seperti yang dia bilang tuh kita ingin membuktikan. Oke lah setelah kita dapat interaksi, apa mungkin atau salah itu. Setelah kita dapat interaksi, apa lagi yang gini? Setelah dia melakukan penelusuran atau explore di tempat-tempat seperti itu, pernah nggak dia merasakan apalah istilahnya sakit gitu? Sakit atau ditanyain ke orang pinter kayak gitu, ternyata di sini kesambet di sini gitu. Kalau puasa nggak pernah karena ibunya kapok ngajak saya ke tempat puasa. Video begini tempat puasaan gitu. Ibu tahu, keluarga saudara juga tahu. Tiangnya orangnya brengsek makanya banyak yang nyuruh pokoknya kembali ke titik awal di mana Anda itu barbar dilabrak dan sesuai dengan channel Anda itu labrak. Sering ngomong kayak gitu. Oh iya. Lanjut dulu. Sering kayak gitu disuruh barbar, makanya karena tiang ini emang campah orangnya. Campah.
ya campahnya positif lah, Ya. nggak asal campah sama yang orang suci lah ngiring-ngiring. Nah dulu sempat kejadian, saya diajak meluasin, sekarang masih hidup, dasarnya masih hidup, tapi menurut Tiani naskleng di beneran naskleng. Apa ada dasarnya naskleng? Malah makin ramai dia sekarang. Saya lihat banyak orang yang Kayak gini, bukan naskleng. Dia berarti membuka rezeki untuk dia. Hija ya ada lihat kan. Kayak gini nih. Malah kok banyak itu, Mama jangan tersinggung ya teman-teman ya. Kok di ilmu lengah-lengahan ini percaya aja terus dia saran nih. Ini ceritanya. Tiang ke sana. Pintu keluar rumahnya Tiang nih hadap ke barat. Ada ke barat. Di sini ada gimmicknya dia bilang hadap ke selatan. Dan Niko dan ke selatan, bukan ke selatan tempatnya. Tak di dia itu ke selatan Niki. Niki dok sana dumun Niki melat ke selatan. Waktu yang dulu dia dulu ini hadap ke selatan. Tapi benar. Tapi sekarang baru dipindah ke hadap ke barat gitu ya. Dia jawab nih. Masih hidup bapak dia, ajiknya dia dimanapun dia berada sana. Jik kengken aja, sing benar aja. Yang sabar aja sing kita ragu tenang. Suruh tenang aja sama aja. Situ. Nggih sampun tapi dikit lagi dia kok belajar sama aja. Tarik aja keluar nih. Jik benar sing, jik kan mana nong ini. Enggak. Belum kau nih gitu. Yang peka dia bilang nak di rumah nah. Ini aja tadi anak ketiga. Ini ngoyo. Ngarangin istilahnya. Cina Baka ngalas wayahin. Kalau aslinya Tiang sini beli aslinya Tiang. Tegal Bengkak Banyeralas. Tinggal mengkap. Banyeralas tapi ke Sumatera Barat. Niko seret sampai sana. Cuma bilang, liu tutur itu, tutur bobok yang baru. Yang sampun nikinya yang presido gitu. Kini memilikinya maturang guling. Niki rosna luhur niki. Bakti dan susunan niki. Ditahan yang di jemaah yang lakukan nih. Sari ke depan dengan kau. Sunan tekan apa besu aja yang di mobil. Apa begulingnya? Aing bisa apa kakak kan kalau nanti udah diubah penyekernya ini harus orang guling ke sana gitu kan. Dia di mobil makan. Ditanyalah sama anaknya jadi udah serani dia biasa sama anaknya nih walaupun dia nonton di Facebook Stenger nah nih kira beli beli ampun beli padahal dia kelihatan lebih tua dari dia tapi dia bilang beli ke dia ampun Niki ampun salah tak makan gitu mungkin dalam hatinya dan otaknya anaknya itu kok tuh nak nangkil jemaah buah di sana jalan ini kita udah sampai itu direkam kakaknya dia masih punya rekamannya sampai lunas ampun lah baru bapaknya dia terus sana usan mau bawa usan di bos yang leluhur Niki pertisen tanah lampun ngambul Niki oleh habis itu lagi tak tengok dalam lagi minta bekal apa beda ya? Banyak nenek bekal nenek kan mulai gitu. Tak kasih dah nih bekas porosan yang dicanang saya kasih nenek cucu sebelum memang sudah legang ditunya dagang di gulem dia kita ngomong jujur makanya benar saja apa ibunya dia porosan kan guling karena dia tak yang hidam nih terus itu yang lucu itu kan ada kadang-kadang dia ngomong gini ini kesini orang itu berada dengan saya kau saran kengken translate jijik itu saya orang beli kemudian sensor ngomongnya lucu Niki lunas babausan ani biasa ani becek tidak orang ani pro player gitu udah kan kan bisa tawan ya sempat kayak gitu juga beli dia nano sedih jadi ngerekam lapitan yang rekam nambah Niki basic kali dia sempat juga kena saya itu jadi kayak gitu kok tawahan kayak gitu dan nanti yang rekam dan Niki udah rekam nih dia mau bawa saya kangen kau harus ngalung ngidol nih sim udah bawa saya man ceneng kan di pesantren kayu Niki anu gitu tak dikasih dah 50.000 sama bibiknya Tiang kasih 50.000 tak di mana Jang? Apa di Jakarta? Di lima. Dengan bekal kalau dikumo, bang bisa tali ngelungang ini tutur ayu beli, Tiang tuturin lagi.
Stres keningan ya. Dia kayak gitu, tak jawab. Cuma tiang ya penontonnya yang satu-satunya belum bodoh yang berani mencakik ngajak balian, mungkin nanti baliannya nonton bisa komen di kolom komentar ya. Lu ucap semasi kan. Bisa komen, tapi tidak semua balian itu oknum. Seperti kata kakak sinema tiang Jepang itu oknum, bukan untuk semua balian tapi untuk oknum. Makanya tiang itu kadang-kadang kalau lihat orang ngiring itu tiang nilai dulu. Ngiring apa miring nih gitu? Ngiring kebenaran apa benar. Karena tiang ngecek beli jumlah rakan puluh mau pusing. Kalau dia ngecek orang ngiring tiang itu beli. Agak bu jangkop gimana tapi dulu. Jangkop. Tiang orang ragu pang jangkop cuma tiang ragu dan yang jangkop cuma. Kadang-kadang tiang berani ngomong kayak gitu biasanya. Makanya yang bisa mengkoreksi dan memperbaiki diri kita sendiri hanya kita sebenarnya. Kalau orang bilang kan orang lain itu sebagai perantara, kalau tiang lain yang bisa memperbaiki diri kita sendiri hanya diri kita sendiri. Kita hanya punya perantara doa kalau menurut tiang. Kan bawir teman. Perantara kita itu adalah doa. Doa yang utama. Bukan orang lain. Nyak aja jadi ragu harus gini. Anggap mik di jelebon. Sini ini leluhur. Usut keplaknya nenek. Jadi terganggu sama kayak gitu. Ujung-ujungnya bin mani semua tabrakan kayak. Kalau yang gila motor bahagia aja nih ragu bilang ngobatin sing bang. Pamrih lah. Memang ada dua gini deh. Ngayah, pure ngayah. Ngayah tapi mau bayar. Itu banyak yang seperti itu. Lagi dia nggak. Iya. Irago maturan tuh. Ada nulis canang. Mungkin nanti kalau dia udah pensiun buat konten horor kita jadi balian berdua ya. Kan udah jadi balian. Buat jadi balian. Orang Amerika, Amerikan. Orang Bali, Balian kan gitu. Iya. Karena istilahnya gini deh, apa namanya? Ada yang lihat canangnya saja. Maksudnya ketulus ikhlasan kita. Ada yang lihat sarinya. Pamrih gitu istilahnya. Tapi gini deh, udah dalam obat yang pernah juga aja. Jujur ya udah. Cuma di sini ada ya. Di beriket loh. Ampuro teman sebelah di sini udah keduluan kebuka katanya mau podcast sebenarnya gitu. Gitu. Cek banget. Bawa udah di kagak di sana mau channel lo. Semerah babar saya terus nyampa. Waktu itu tiang antar teman ke Raja nih. Jangan ngerti Raja, pingat nih kau nih. Terus sampai belum nih di Raja beli cara gua mulai gong. Kipa. Dikira pulau orang segahan kan ini gitu. Dagang upan nih jual alat kebal nih. Ya mirah, besi lain sebagainya. Dikasih lah ya besi nih. Ya pernah ya mirah. Dibilang enggak apa tak kasih. Ada teman nih tiang semakin di apa namanya ya? Aja maju nih. Makin gede mendang dia nih. Oh muni ya mirah tak geleng semua. Kok sampunan ketan. Memang dia kebal banget gitu. Kebal. Tapi sekali kebal. Sudah kok deh. Bisa dia kan ngajak oknum dia bilang dia aja sama dengan ubah nih. Nggak sakit nyegur apa-apa nih nggak sakit. Dia pukul dah bambu yang ditajian tuh. Sakit besar nih dia gitu. Coba lanjut dia protes. Langsung sepi dah gangnya nih. Sepi dagangnya nih. Itu benernya dia. Sepi dagangnya. Makanya cuman orang-orang yang tahu memang tiang ini meracuk. Jadi dia nggak enak lihat dia ke korban kagar gitu. Usah dagangan lah. Bisa dagangan. Gini dah, dulu kan dia pernah cerita kalau gini apa namanya, dia pernah ngelabrak konten sebelah. Di salah satu rumah sakit Tabanan dia bikin konten gitu. Makanya dia buat labrak channel gitu. Iya, pernah labrak channel. Itu ceritanya gimana dah? Enggak usah ya. Dia udah minta maaf soalnya. Ya udah minta maaf. Berarti benar kejadian itu ya. Ada kejadian itu dan rumah sakit itu sekarang kan udah mau soalnya jangan dari bilang lagi. Iya. Udah mau aktif. Tapi emang bener ya teman-teman, kalau sejarah awalnya labrak channel itu dia bom ngelabrak gitu, makanya dia dinamain labrak channel. Gak usah galau, mending diobrolin aja.